bisa nggak ya perempuan di bidang robotik dan masih SMA gitu. Dan saat itu alhamdulillahnya dikasih kesempatan. People, selamat datang di podcast Himateta. Aku Celi, TMB60, sebagai host yang akan menemani kalian selama podcast kali ini. Nah, sekarang kita akan ngobrol santai nih, tapi penuh inspirasi seputar dunia perkuliahan, pengalaman inspiratif, dan cerita-cerita menarik teman-teman TMB. Di episode kali ini, kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi nih dari TMB yang akan berbagi cerita tentang pengalaman serta tantangan yang dia jalani untuk mencapai sejauh ini. Langsung aja kita sambut Chosisni Maharesi. Halo Celi, terima kasih sudah mengundang aku di podcast Himateta pada kali ini. Halo bisa people, perkenalkan nama aku Chosisni Maharesi, akrab dipanggil Chosi. Aku mahasiswi Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 60. Dipikir-pikir, sejujurnya nama Chosi ini sangat amat berkaitan sama salah satu jargon TMB, yaitu Gursa-Gursa Chos. Yang dimana aku merasa aku udah punya kedekatan itu sendiri sama departemen ini. Oke, terkait tahun ini. Untuk tahun ini, kegiatan aku di tahun ini cukup aktif di berbagai kegiatan, organisasi, akademik, kompetisi, maupun mungkin freelance pekerjaan lainnya, seperti itu. Kalau untuk di organisasi sendiri, aku pribadi masih aktif sebagai staff di Himateta, terutama di Departemen Research and Academic. Dan aku juga aktif di Outsco Batch 7 sebagai spesialis Grand Project yang dimana mewadahi calon-calon mahasiswa berprestasi IPB University untuk mengembangkan potensinya lebih lanjut. Dan juga aku di tahun ini menjadi fasilitator PKM Karsa Cipta dari PKM Center IPB. Jujur, mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan aku tahun ini seperti freelance, MC, moderator, dan lainnya. Dengan banyak pengalaman di tahun ini dan cukup padat, aku sangat amat menikmati waktu-waktu ini karena sebentar lagi mungkin udah mau lulus seperti itu, Celi. Wah, Chosi sibuk banget ya sepertinya. Nah, kamu kan sekarang dikenal sebagai salah satu mahasiswa berprestasi nih di TMB. Sebenarnya prestasi apa aja sih yang pernah kamu raih selama kuliah? Dan dari semua itu, mana yang paling berkesan nih buat kamu? Oke, kalau untuk prestasi sendiri, alhamdulillah banget aku udah banyak kesempatan untuk meraih di beberapa hal, di beberapa bidang juga. Seperti salah satunya itu juara 1 lomba rancang bangun. Ini bersama teman-teman dari TMB itu sendiri, dari berbagai angkatan, bersama kakak tingkat maupun adik tingkat, seperti itu. Dan juga untuk lomba yang paling jauh pernah aku tempuh itu dan sampai ke daerahnya, yaitu dari lomba Universitas Hasanuddin, seperti itu. Tapi kalau ditanya hal yang paling berkesan selama aku berprestasi ini apa? Sebenarnya yang paling berkesan itu bukan terkait kompetisinya itu apa, tetapi proses dibalik itu semua. Misal dari lomba yang sudah aku raih selama ini, yang benar-benar berkesan adalah dari kerjasama bersama tim, terus juga ide yang direvisi berkali-kali, terus juga kalau misalnya beda bidang, beda tim, bonding lagi. Nah, itu yang membuat aku puas, karena aku tahu kalau misalnya berprestasi itu nggak hanya untuk meraih gelarnya, tetapi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dimana pengalaman itu nanti akan aku sebarkan kembali ke teman-teman terdekat ataupun lingkungan aku lainnya, seperti itu. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu, awalnya gimana sih kamu bisa tertarik untuk aktif berprestasi atau ikut berbagai kegiatan di kampus, Chosi? Oke, awal tertarik berprestasi ya. Mungkin ini fun fact teman-teman, aku masuk IPB University, yaitu jalur prestasi internasional dan nasional, yang dimana awal aku tertarik berprestasi itu saat aku masih di SMA. Awalnya karena penasaran aja sih. Jadi mungkin kalau misalnya aku bisa too much information ya Celi, aku dulu di SMA ada yang namanya klub robotik. Di situ aku sebagai anak yang nol terkait ilmu di bidang tersebut, bisa nggak ya
perempuan di bidang robotik dan masih SMA gitu. Dan saat itu alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ikut lomba robotik tersebut. Dan lomba robotik ini beraneka macam ragam, dan aku pribadi mengikuti yaitu lomba inovasi khususnya di Internet of Things. Nah, dari situ aku merasa kalau misalnya berprestasi dan di bidang Internet of Things untuk pertanian ini sangat amat membuat aku senang. Walaupun aku dulu sempat bingung aku harus masuk di jurusan apa ya, aku kuliah, dan ternyata aku menemukan jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem di IPB, dan itu membuat aku ada yang ingin melanjutkan minat bakat aku, yaitu di prodi ini sendiri. Dari situ aku sadar bahwa kegiatan itu membuka banyak peluang, entah itu relasi, pengalaman, atau bahkan hal-hal dari cara berpikir orang yang berbeda-beda. Jadi proses berkembangnya itu sendiri, dan kenapa aku sangat tertarik dari hal-hal tersebut yang sudah aku sebutkan. Wah, seru banget ini pengalamannya ya. Nah, dalam prosesnya nih buat kamu bisa meraih prestasi itu, tantangan terbesar apa sih yang pernah kamu alamin gitu selama meraih prestasi tersebut? Oke, tantangan terbesar sejauh ini mungkin masih sampai saat ini adalah dari manajemen energi. Kalau misalnya ngomongin manajemen waktu, mungkin melihat dari kepadatan kegiatan aku, mungkin aku sudah bisa memanage waktu aku itu sendiri. Tetapi untuk memanajemen energi ini adalah hal yang paling aku concern di sini. Kenapa? Karena aku pribadi itu tidak pernah merasa lelah, capek. Jadi kalau misalnya aku merasa gabut, entah itu apa, nggak ada kegiatan, aku tuh pasti mencari kegiatan lain. Nah, ini yang harus dikhawatirkan dari diri aku pribadi terkait manajemen energinya, karena we never know kedepannya, entah di umur berapa, aku masih sekuat apa seperti yang saat ini. Jadi menurut aku terkait tantangan terbesar adalah manajemen energi. Dan untuk saat ini manajemen energi aku sudah terupgrade sangat baik. Di situ aku belajar kalau misalnya mengatur waktu aja itu nggak cukup, tapi harus memikirkan kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan mental maupun fisik, seperti itu, Celi. Nah, terkait manajemen energi nih, seperti yang Chelsea bilang ya, pernah nggak sih di satu titik kamu itu merasa capek banget atau pengen nyerah gitu? Kalau pernah, biasanya apa nih yang bikin kamu bisa bangkit lagi gitu? Kalau ditanya pernah menyerah or no, of course yes. Dan itu manusiawi banget teman-teman kalau misalnya mau menyerah. Kalau misalnya ada orang nemu nggak pernah menyerah, itu bullshit, itu bohong. Jadi kalau misalnya ditanya pernah mau menyerah atau enggak, itu pernah banget dan sering banget. Tapi gimana sih cara ngebangkitinnya? Nah, cara aku ngebangkitinnya itu pribadi adalah ada momen dimana kalau misalnya aku lelah, aku tuh mempertanyakan ke diri aku sendiri, apa sih tujuannya udah sejauh ini? Kenapa aku harus menyerah? Kenapa aku harus berhenti di sini? Kalau misalnya capek, it's okay, bisa istirahat. Dan kalau misalnya ingin nyerah, itu big no, karena menurut aku dari pengalaman aku yang sudah banyak dan mungkin sudah aku sebarkan ke teman-teman ya, kalau misalnya aku menyerah, itu akan membawa negative vibes ke teman-teman aku pribadi juga. Teman-teman di sini dalam kutip adalah lingkungan-lingkungan aku yang pernah aku sebarkan terkait pengalaman-pengalaman aku. Jadi kalau misalnya aku kembali di titik itu, aku mencoba untuk take a breath, aku berhenti dulu sejenak. Terus aku bukan untuk berhenti sejenak itu, aku bukan untuk overthinking, tapi gimana caranya aku mengatur ulang terkait apa tujuan awal aku, apa yang ingin aku raih. Kalau misalnya itu tidak sesuai apa yang sudah direncanakan di awal, it's okay, karena masih banyak jalan menuju Roma. Jadi masih banyak plan A, B, C, D, E. Mungkin gak semulus itu, mungkin gak sesmooth itu, tapi pasti ada ujungnya yang wow, yang menunggu itu kita di sana. Seperti itu. Cukup sangat memotivasi ya, Chelsea. Nah, kebanyakan orang nih sulit untuk membagi waktunya gitu. Biasanya kamu membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kegiatan lain itu seperti apa, Chelsea? Oke, cara bagi waktu aku ini sebenarnya banyak banget ya dari teman-teman
mungkin teman-teman SMA yang pernah mengundang aku sebagai narsum terkait cara bagi waktu itu gimana. Sejujurnya untuk bagi waktu ini adalah kalau aku pribadi dari prioritas, apa yang urgensinya terdekat, apa yang urgensinya paling penting. Kalau misalnya ada di titik dua-duanya sama-sama urgensi, dua-duanya sama-sama penting dan genting, itu aku memilih dengan kita tanya di kegiatan itu kita paling dibutuhkan di bagian mana, karena biasanya mungkin ada di satu hal yang sama. Nah itu tuh sebenarnya untuk solusinya tuh banyak banget. Sejujurnya kalau misalnya cara bagi waktu dari aku pribadi itu bisa mencatat di Google Calendar aku, karena kalau misalnya melihat di Google Calendar itu pasti banyak banget warna-warninya. Terus kalau misalnya balik lagi terkait yang manajemen energi, itu gimana terkait cara bagi waktunya. Nah aku selalu ada alarm di handphone or di device aku lainnya, alarm yang dimana itu mengingatkan aku untuk berhenti sejenak atau untuk aku scroll sosmed. Sejujurnya teman-teman, walaupun aku Gen Z, aku sangat amat jarang untuk membuka sosmed atau scroll sosmed, dan itu membuat aku membuat aku kurang Gen Z deh kalau misalnya kalau nggak scroll sosmed, nggak update sesuatu kayak gitu. Jadi aku merasa aku harus self reward aku biasanya adalah scroll sosmed atau tidur sejenak, seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya cara bagi waktu antara akademik, organisasi dan lainnya, of course yang aku utamain pertama adalah akademik, karena tujuan aku di IPB University itu adalah aku mendapatkan gelar dan juga untuk lulus di TMB ini sendiri. Tetapi aku tidak meninggalkan tanggung jawab aku di organisasi, akademik ataupun hal-hal lainnya, seperti itu. Oke, Chelsea. Nah, dari semua pengalaman yang pernah kamu jalani selama kuliah, pelajaran paling berharga apa yang kamu dapatkan? Oke, pelajaran yang paling berharga yang aku dapatkan itu adalah terkait konsisten. Intinya konsisten. Kenapa? Karena jujur, waktu maba itu kan tuh kalau aku bukan bingung, tapi adalah bagaimana caranya aku bisa mengikuti semuanya gitu. Karena kayak merasa kayaknya keren deh kalau ikut ini, kayaknya keren deh kalau ikut itu. Nah tapi waktu maba nih aku masih bingung terkait aku nih harus konsisten di mana ya? Apakah aku harus melanjutkan dari bidang aku yang SMA, atau aku harus mengeksplor hal baru dan aku harus konsistensi di situ? Nah, kalau aku pribadi, pelajaran yang paling berharga adalah konsisten apa yang kita mau, apa yang ingin kita raih, dan apa yang ingin kita tuju dari awal itu. Dan aku memilih untuk tetap konsisten terkait karena aku merasa pengalaman aku di dunia TMB ini mungkin ya, karena minat bakat aku masih banyak berkaitan sama TMB ini, aku tetap berkomitmen untuk konsisten di bidang TMB ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa berprogres diri, untuk mengembangkan diri di bidang-bidang lainnya. Contohnya, mungkin waktu maba aku merasa kayaknya seru ya mengikuti lomba bisnis, karena kan kalau misalnya di kampus-kampus itu banyak banget lomba bisnis yang berseliweran di mana-mana. Aku merasa temen aku menang, aku juga pengen menang di lomba bisnis. Dan setelah aku coba, aku merasa ternyata memang bidang aku. That's why dari awal aku tidak tidak menggebu-gebu di bidang tersebut. Tapi aku rasa senang. Kenapa? Karena aku dapat mengetahui ternyata di bidang lain tuh ada hal-hal yang harus ditekuni di pelajaran lainnya gitu. Dan aku merasa hal tersebut membuat wawasan aku lebih luas. Ternyata gini ya. Jadi gini. Keren banget ya, temen aku bisa mengembangkan diri di situ, bisa berkembang di situ. Sebenarnya untuk merasa insecure, iri, tapi balik lagi aku punya pengalaman aku punya pengalaman yang lebih juga, tapi mungkin bidangnya beda, dan aku punya pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman di luar sana tidak punya, seperti itu. Oke. Selama perjalanan itu, apakah ada orang
atau lingkungan yang sangat berpengaruh nih untuk mendukung kamu sampai bisa mencapai seperti sekarang, Josie? Oke, kalau ditanya ada orang atau enggak, sejujurnya di lingkungan IPB ini cukup support terkait kompetisi-kompetisi lainnya seperti itu. Aku sangat amat berterima kasih terhadap IPB Prestasi. Kenapa? Karena IPB Prestasi itu sangat amat mendukung mahasiswa-mahasiswinya untuk berkembang lebih jauh di sana. Kalau misalnya kamu kalah atau menang, itu tuh pasti dari IPB Prestasi itu tetap mengasih ruang untuk kita berkembang lebih lanjut. Dan yang aku paling senang dari support IPB Prestasi ini adalah ada yang dimana namanya one on one. Dimana one on one ini adalah program dari IPB Prestasi yang menawarkan untuk kita konsul terkait perlombaan. Dan untuk konsul perlombaan ini nggak hanya untuk perlombaan seperti bisnis aja, karya tulis aja, tapi untuk semua perlombaan, baik itu dari sains ICT, terus juga olahraga, terus juga bidang bisnis dan lainnya, itu semuanya difasilitasi konsultasi oleh IPB Prestasi. Nah, tapi nggak cukup di situ aja. Yang aku merasa aku disupport banget adalah terkait finansial atau pendanaan dari IPB Prestasi itu sendiri. Walaupun kita kalah ataupun menang, kita tetap dikasih insentif sama IPB Prestasi. Itu membuat aku sepertinya nggak aku doang ya Celi, tapi membuat mahasiswa-mahasiswa IPB itu semakin bersemangat untuk berkembang lebih jauh di IPB itu sendiri. Dan menurut aku selain di IPB, di fakultas terutama di FTT ini ataupun di TMB itu sendiri, banyak ruang yang dimana untuk kita berkembang. Seperti mungkin kalau untuk di RNA, karena aku di Himateta sebagai RNA, ada yang dimana namanya Biro Jodoh untuk lomba anak-anak TMB. Jadi kalau misalnya aku angkatan 60, tapi aku ingin aku lomba bersama angkatan 59 ataupun angkatan 61, 62 ataupun yang sekarang ada adik-adik kita yang masih unyu 63, itu tuh bisa banget. Karena dari Himateta mewadahi seluruh KMTMB untuk berprestasi atau berkembang. Dan di sini kenapa dibuka sistem tersebut? Karena ingin mengenal satu sama lain antar angkatan, agar kita juga kenal terkait apakah di angkatan lain punya kekurangan ataupun kelebihan yang dimana nanti bisa kami olah lagi untuk berkembang di Himateta itu sendiri. Oke Josie, setelah semua pencapaian yang sudah kamu raih, adakah target atau rencana kamu ke depannya? Oke, rencana aku ke depannya tentu saja karena aku karena ini tahun ketiga aku di TMB dan tahun ketiga aku full penelitian di bidang riset dan inovasi. Jujur untuk depannya aku tetap ingin lebih fokus ke bidang tersebut. Kenapa? Karena aku merasa bisa memberikan dampak nyata bagi aku pribadi, terus juga untuk masyarakat luas. Karena untuk ilmu aku ini tidak hanya dikaitkan sama lomba-lomba karya tulis ilmiah saja ataupun lomba inovasi saja, tapi aku juga pernah berkecimpung di lomba-lomba sebentar, lupa namanya. It's okay. Wait. Oh, sorry. Oke, jadi aku ingin lebih fokus di pengembangan riset dan inovasi. Kenapa? Karena walaupun aku fokus di bidang teknik pertanian dan biosistem ini, aku tidak hanya melimpahkan ini hanya di lomba karya tulis ilmiah saja, di PKM saja, tetapi aku juga sering mengikuti yaitu pengabdian masyarakat, yang dimana ilmu aku ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan merasakan dampaknya. Jadi aku merasa aku punya keinginan untuk berbagi, baik itu sebagai mentor ataupun fasilitator, karena aku percaya kalau misalnya aku punya ilmu, aku bisa membagi ilmu semua ke masyarakat luas ataupun teman-teman untuk bermakna di semuanya. Karena aku tidak ingin hal tersebut bermakna di diri aku pribadi, aku ingin makna tersebut dirasakan oleh semuanya. Seperti itu. Wah, sangat menginspirasi ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Josie.
ada nggak pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa TMB yang mungkin mau mulai berprestasi juga seperti Kak Chelsea? Oke, pesan dari aku sebenarnya nggak banyak-banyak karena aku masih banyak kekurangannya juga ya. Tapi aku punya pesan untuk teman-teman semua. Kalau misalnya jika ingin memulai prestasi, kalian jangan insecure. Kalian jangan membandingkan diri kalian sama orang lain. Kalian jangan membandingkan diri kalian sama siapapun itu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Dari proses pengembangan diri, dari waktu yang dicapai selama ini seperti apa, dan yang kalau misalnya kalian membandingkan diri sendiri, kalian tidak tahu orang itu mungkin terlihat di sosial media, atau yang kalian tahu ada sesmooth itu atau semulus itu, atau wah langsung naik gitu. Enggak teman-teman, karena di balik itu semua pasti banyak banget lika-likunya, entah itu kesasar di labirin mana ataupun tiba-tiba jatuh di jurang, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain, dan yang penting kalian harus tetap bergerak dan berkembang. Dan aku punya satu prinsip yang aku tanamkan dari aku kecil sampai saat ini adalah take risk or lose opportunities, yang dimana kalau misalnya kalian tidak mengambil kesempatan itu, kayaknya sayang banget deh. Aku lebih baik menyesal, aku lebih baik sebel karena kalah daripada aku sebel karena sama sekali aku gak pernah mencoba hal tersebut. Jadi aku percaya sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan, kalian ambil aja, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ini 4 tidak datang 2 kali. Karena keberanian untuk mencoba adalah yang kita punya, tapi kita nggak tahu itu keluarnya kapan, di hari kapan, di tanggal berapa. Nah tapi itu sebenarnya bisa dikeluarkan kapanpun. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Terus coba. Kalau misalnya gagal, coba lagi, evaluasinya apa. Dan evaluasi tidak hanya berhenti di evaluasi, karena aku masih banyak nih yang menemukan orang-orang udah nih lomba, kalah, evaluasi, udah evaluasinya tidak ada perbaikan. Setelah evaluasi, teman-teman juga harus melakukan perbaikan, karena aku yakin dengan effort teman-teman yang sudah teman-teman keluarkan itu sangat menghasilkan buah yang sangat manis. Mungkin kalau misalnya teman-teman gak suka buah, mungkin menghasilkan hal-hal sukses di depan atau di kemudian hari, seperti itu. Oke teman-teman, hidup cuma sekali ya Chelsea, jadi harus dicoba berbagai hal yang positif di hidup kita. Oke Sobat Gursa, kita sudah mendengar cerita inspiratif dan dari pengalaman perjalanan Chelsea selama menjadi mahasiswa berprestasi di TMB. Semoga dari cerita tadi dapat memberikan motivasi serta semangat juga buat teman-teman sekalian yang sedang menjalani perkuliahan. Oke, terima kasih banyak untuk Chelsea yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita di podcast Himateta ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung kegiatan Himateta dan nantikan episode menarik lainnya. Saya Chelly, TMB 60 sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Himateta berikutnya.